Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang karena limpahan rahmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melanjutkan kajian kitab yaitu sebuah kitab fikih yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian salam serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada hadis ke 13. Ya. Taharatu su'ril hirrati. Sucinya bekas dari kucing. Ya, sucinya bekas dari kucing. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati. Dari sahabat yang mulia Abu Qatadah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda tentang kucing, innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang selalu berada di sekitar kalian, yang selalu berkeliling atau berada di sekitar kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini derajatnya sahih, bahkan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Langsung hadis ini disampaikan oleh sahabat yang mulia Al-Jalil Abu Qatadah. Ya, Abu Qatadah. Siapa beliau? Ya, huwa Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i Al-Ansari Al-Khazraji. Nama beliau adalah nama asli beliau Harith bin Rabi'i. Beliau dari golongan Ansar, dari suku Khazraj. Syahida ghazwat Uhud wa ma ba'daha. Beliau adalah sahabat yang mengikuti perang Uhud dan perang-perang setelah perang Uhud, contohnya perang Khandaq. Beliau juga adalah sahabat yang mengikuti Bai'atul Ridwan. Abu Qatadah merupakan salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, beliau adalah saudara tiri dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, saudara tiri, satu ibu lain ayah dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau salah satu perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Kutubus Sittah. Kalau kita buka Kutubus Sittah, banyak kita temukan Abu Sa'id Al-Khudri dan Qatadah. Kita
Kita masuk pada hadis. Al-hadis dalilu ala taharati famil hirrah. Hadis ini menunjukkan sucinya mulut kucing, ya, atau jilatan bekas dari kucing. Sebagaimana tadi teks hadis, ya, innaha laysat binajasin. Ya, sesungguhnya kucing itu tidak najis, kata Rasul alaihi wasallam. Innama hiya minat tawafin alaikum. Karena sungguh kucing itu merupakan hewan yang senantiasa berkeliaran di sekitar kalian, kata Rasul alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwa ya kucing itu semua yang terkait dengan mulutnya kecuali muntahannya, ya, nanti kita bahas khilafnya dari para ulama, maka semuanya suci, ya, jilatannya, ya, kulitnya, bulunya, semuanya suci, ya. Wa taharatu su'riha, atau bekas-bekas dari kucing, ya, misalnya kucing itu tidur di suatu tempat, di kursi misalnya, di sofa, maka tempat itu tetap suci, ya. Kemudian ini yang perlu kita perhatikan, Syekh merupakan mazhab Hambali, ya, Syekh Shalih Fauzan. Makanya di sini ditambahkan wa fadalatiha, ya, dan kotoran kucing juga suci, kata Syekh. Ya, namun di sini terjadi khilaf yang sangat kuat. Apakah kotoran kucing itu najis atau tidak? Ya. Adapun mazhab Zahiri, kemudian sebagian mazhab Hanabilah seperti Syekh Shalih Fauzan, ya, pengarang kitab Minhatul Alam ini, dia mengatakan kotoran kucing itu tidak najis, ya. Kotoran kucing tidak najis, ya. Beliau menggunakan hadis tadi sebagai dalil. Innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafin alaikum, ya. Kata orang-orang mazhab Zahiri. Kemudian sebagian mazhab Hanabilah seperti Syekh mengatakan bahwa kotoran kucing tidak najis. Makanya beberapa tahun lalu, ya, pernah salah satu dai menyampaikan bahwa kotoran kucing tidak najis, dan itu dibully di sosial media. Dan rata-rata orang yang membuli adalah orang yang tidak mempelajari fikih, ya. Meskipun kita akan membahas khilafnya, ya. Adapun Imam An-Nawawi yang notabene bermadzhab Syafi'i mengatakan bahwa kotoran kucing hukumnya najis, ya. Hukumnya najis. Kotoran kucing baik itu air kencingnya atau kotorannya, ya, bahkan muntahannya pun najis. Maka kita lihat mana yang rajih di antara pendapatnya. Bahkan jumhur ulama mengatakan najis. Jumhur ulama mengatakan kotoran, ya, kencingnya bahkan muntahannya juga najis, ya. Bahkan ada yang mengatakan darahnya najis, meskipun nanti khilafnya kuat, ya. Imam An-Nawawi, ya, dan ulama-ulama Syafi'i lainnya yang mengatakan tidak najis, ya, mereka memiliki dua alasan, ya. Yang pertama, apabila dilihat dari asbabul wurud hadis tersebut, ya, adalah membahas tentang jilatan kucing, bukan kotoran kucing, ya. Karena asbabul wurud hadis ini dikisahkan ketika itu Abu Qatadah mau berwudu, beliau mengambil air, mau wudu, nah, lalu beliau melihat kucing yang mungkin kehausan, sehingga beliau memeringkan wadah tempat wudu tadi, lalu diminum oleh kucing tadi, ya, dijilat oleh kucing tadi air yang akan digunakan untuk wudu oleh sahabat yang mulia Abu Qatadah. Kemudian ponakan beliau melihat kejadian tersebut, ya, lalu Abu Qatadah melihat ponakan tersebut seolah-olah keheranan. Ya, maka beliau mengatakan kepada ponakannya, "Ata'jabina bihadza?" Apakah engkau heran melihat peristiwa ini? Kata Abu Qatadah, "Na'am." Ya, maka ponakannya tadi mengatakan, "Iya, saya heran." Maka Abu Qatadah menjawab, ya, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," ya, Nabi sallallahu bersabda, "Innaha laysat binajasin, innaha minat tawafin alaikum." Sesungguhnya kucing itu tidak najis, dan kucing itu adalah hewan yang senantiasa berkeliaran di sekitar kalian, ya. Kemudian dari riwayat Aisyah, ya, Ummul Mukminin, beliau juga menyampaikan hadis ini, ya. Qalat Aisyah Ummul Mukminin, "Innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafin alaikum."
Sesungguhnya kucing itu tidak najis dan dia adalah hewan yang senantiasa berkeliling di sekitar kalian. Kemudian beliau menambahkan, wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda'u bi fadliha. Dan aku pernah melihat Nabi SAW berwudu dari air yang bekas diminum oleh kucing, kata Ummul Mukminin Aisyah. Sehingga apabila kita melihat dari hadis ini, konteks hadis ini membahas tentang jilatan kucing, artinya bekas jilatan, bukan air kencing dan kotoran. Ya. Sehingga orang-orang yang menggunakan hadis ini seperti Syekh Shalih Fauzan yang notabene ulama Hambali, kemudian mazhab-mazhab Zahiri yang menggunakan hadis ini sebagai dalil bahwa kotoran kucing itu najis, tertolak, ya, tidak kuat karena tadi alasan sampaikan oleh ulama Syafi'iyah. Hadis ini membahas tentang jilatan, bukan tentang kotoran. Maka kami melemahkan pendapat Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini. Kemudian yang kedua, alasan Imam An-Nawawi dan ulama Syafi'iyah bahwa kotoran kucing itu haram, ya, begitu juga kencingnya, bahkan muntahnya, bahkan darahnya, sebagian ulama mengatakan, ya, najis, najis. Di antaranya yang digunakan adalah, ya, kias yang digunakan oleh mazhab Zahiri. Kemudian sebagian ulama Hanabilah, ya, mengkiaskan antara air liur kucing dengan kotoran kucing ini, ya, kias ma'al farid, ya, mengkiaskan sesuatu hal yang berbeda, ya, jilatan kucing dan kotoran. Sementara apabila kita melihat tabiat dari kucing itu gemar untuk menjilati, ya, sesuatu yang ada di sekitarnya. Dia senang jilat sesuatu di sekitarnya. Makanya keluar hadis ini, ya, rukhsah, ya, agar memudahkan kaum muslimin. Namun kita tidak mendapati kucing itu ta'i dan kencing sembarangan, ya. Sehingga kias di sini kias ma'al farid, kata ulama, kias yang tertolak, ya. Dua hal yang berbeda tidak bisa dikiaskan. Sehingga yang benar dari dua pendapat, dari dua alasan tadi adalah pendapat ulama Syafi'iyah, yang mengatakan bahwa kotoran kucing, ya, dan air kencingnya, bahkan muntahannya, bahkan darahnya pun najis, ya, ya. Karena sebagian ulama mengatakan, ya, bahkan jumhur ulama, hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan maka darahnya najis, ya, kotorannya pun najis. Allah Ta'ala alam. Ini terkait dengan pendapat, ya. Namun apabila ada dai yang menyampaikan, ya, kotoran kucing itu najis, jangan dibuli karena ada dasarnya, ya. Kalau ada para ulama yang mengatakan atau dai kotoran kucing itu suci, tidak najis, jangan kita bully, apalagi kita yang tidak tahu, karena ada dasarnya. Mereka punya dalil, ya, meskipun kita katakan yang roji adalah tetap najis, ya, kotoran kucing, kencingnya pun najis. Ini terkait dengan kotoran dan kencingnya. Kemudian bagaimana terkait dengan kucing ini? Hukum memeliharanya, ya, maka kata para ulama, ya, memelihara kucing, ya, dibolehkan. Namun untuk memperjualbelikan kucing, sinilah terjadi khilaf para ulama. Terjadi khilaf. Sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, beliau membolehkan jual beli kucing. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, ya, pelarangan di sini litanzih, hukumnya makruh, tidak sampai kepada pengharaman, ya. Namun ulama-ulama Hanabilah dan ulama yang bermadzhab Zahiri mengatakan bahwa jual beli kucing hukumnya haram, ya. Karena ada hadis Nabi SAW, ya, kalau Rasulullah SAW, ya, karena Nabi SAW naha an thamanil kalbi wasinnaw. Nabi SAW mengharamkan atau melarang, ya, jual beli anjing dan kucing, ya. Kemudian ada juga sahabat yang bertanya kepada Jabir, "Sa'altu Jabir an thamanil kalbi wasinnaw." Kata seorang sahabat, aku pernah bertanya kepada Jabir tentang
ya, hukum jual beli anjing dan kucing. Maka ya, Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, ya, jazar Nabi alaihi salatu wassalam an dzalik. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam melarang dengan keras hal tersebut. Sehingga apabila kita lihat dari dalil, ya, dari dalil yang ada, pendapat yang kuat terkait dengan jual beli kucing adalah pendapat Hanabilah bahwa hukumnya haram karena dilihat dari dalil tadi. Ya, Nabi alaihissalam menggandengkan antara ya jual beli anjing dan kucing, sementara kita mengetahui dengan jelas hukum dari anjing, ya, maka jelas haram hukumnya memperjualbelikan kucing. Ini kalau dilihat dari dalil. Dan juga tadi ya, athar dari sahabat Jabir, beliau mengatakan jazar, sementara jazar dalam bahasa Arab ya berarti larangan dengan keras. Nabi melarang dengan keras jual beli anjing dan kucing, ya. Namun Imam An-Nawawi mengatakan ya boleh menjual beli kucing, ya, asalkan ada manfaat, Kemudian kalaupun larangan tersebut ada litanzih, larangannya hanya bersifat makruh, tidak sampai pengharaman. Wallahu taala alam. Ya, di sini kami menguatkan pendapat dari ulama Hanabilah karena dalilnya jelas, ya. Dalilnya jelas. Ya. Kalau dalil sudah tegak, ya, apalagi tidak ada dalil yang mengkhususkan. Seandainya Nabi mengatakan boleh apabila ada manfaatnya, atau ada tindakan dari sahabat yang memperjualbelikan kucing, maka bisa kita menguatkan pendapat dari Imam Nawawi. Namun tidak ada. Dalam hal ini tidak ada. Meskipun kita katakan bahwa kucing itu boleh hidup di sekitar kita, namun hukum memperjualbelikan dengan memelihara itu dua hal yang berbeda. Ya. Boleh memelihara, tapi memperjualbelikan harus dilihat dari dalil. Ya. Maka pendapat yang kuat tidak boleh, ya, memperjualbelikan kucing. Ini pendapat dari ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, tidak boleh. Ya. Jadi ini nama masyarakat muslimin. Ya. Ketika kita memilih pendapat dari imam madhab, maka yang dilihat adalah dalilnya, bukan fanatik madhab. Kalau seandainya pendapat dari Syafi'iyah yang kuat, itulah yang kita ambil. Kalau pendapat Hanabilah yang kuat, itu yang kita ambil. Kita menimbang dengan dalil. Ya. Alhamdulillah, kata seorang ulama, seandainya Imam Asy-Syafi'i dahulu sampai kepadanya hadis-hadis tentang kucing, maka beliau akan mengikuti pendapat dari ulama-ulama Hanabilah. Jangan sampai kita katakan lagi, emangnya Imam Syafi'i bodoh, ya. Emangnya ente lebih pintar dari Imam Syafi'i. Kita tidak katakan Imam Syafi'i bodoh atau kita lebih pintar dari Imam Syafi'i. Hanya saja keadaan zaman dahulu dengan zaman sekarang beda. Bisa saja sebuah hadis yang ada di Basrah itu tidak sampai ke Madinah. Bisa saja hadis yang ada di Madinah tidak sampai ke Basrah, tidak sampai ke Syam dan sebagainya. Sementara sahabat ketika itu berpencar. Mereka berpencar. Ada yang hidup di sana, ada yang hidup di sana, ada yang hidup di sini, ya. Sehingga tidak bisa disamakan dengan keadaan sekarang, ya. Walaupun kita katakan barokah dari keilmuan, itu mereka lebih utama karena susahnya meraih ilmu. Kalau sekarang orang buka gadget langsung dapat, ya, sehingga bermudah-mudahan dalam menuntut ilmu, ya. Maka ketika kita melemahkan pendapat Syafi'iyah, ya, bukan berarti merendahkan Imam Syafi'i, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Di sini juga masyaallah muslimin, kita mendapati ya, bahwa kucing merupakan hewan yang boleh hidup di sekitar kita, ya, sehingga bekas-bekas dari kucing tadi, jilatannya, bekas tidurnya, bekas bulunya, suci. Sehingga dikiaskan oleh para ulama, hewan-hewan yang sejenis dengan kucing yang senantiasa berada di rumah, ya, dihukumi bekasnya suci. Ya, contohnya tikus, contohnya cicak, contohnya apa lagi? Tokek misalnya. Contohnya apa lagi di rumah? Ya, itu kecoak, tikus, ya. Artinya ketika kita mendapati hewan-hewan tadi berada di pakaian kita atau di lemari kita, ya, kita tidak menghukumi bahwa semua pakaian-pakaian yang sudah dilewati oleh tikus tadi, bahkan kalau kita melihat dia mencium-cium tikus tadi, ya, hukumnya sama seperti kucing, ya, dia tidak najis,
Ya, walaupun makannya haram hukumnya, beda lagi nanti hukumnya. Ya. Kotorannya pun demikian, ya, najis. Namun najisnya tidak seperti najis anjing, cukup dicuci sekali saja, ya. Sekali 2 kali, kalau sudah hilang, hilanglah najis tersebut. Beda dengan anjing, harus 7 kali, ya. Idahunna biturab, salah satunya dengan debu tanah. Ya. Ini, maka hukum tikus tadi disamakan dengan kucing, ya. Tidak najis. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan, ya, faedah, ya, pentingnya memperhatikan hewan-hewan yang kita pelihara. Kita singgung sekalian, ya, karena ada beberapa hadis yang khusus membahas tentang kucing, ya. Di antaranya ada seorang wanita yang dia mengurung kucing sampai kucing tersebut mati, dan dikatakan dalam hadis dia masuk ke dalam neraka, ya. Kalau Rasulullah SAW, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha, la hiya at'amatha wa la hiya saqatha, idh hiya habasatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashatil ardh." Ada seorang wanita, dia mengurung kucing. Dia tidak beri makan, tidak juga beri minum. Dia kurung kucing tadi, hatta matat, sampai mati. Fadakhalat fiha an-nar, maka wanita tadi dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab. Kenapa? La hiya at'amatha wa la saqatha. Dia tidak kasih makan, dia tidak kasih minum. Idh hiya habasatha, tapi dia kurung, ya. Wala tarakatha ta'kulu min khashashatil ardh. Dia tidak lepas supaya kucing itu makan serangga-serangga. Harusnya kalau antum piara kucing, jangan dikurung. Termasuk orang-orang yang punya kucing Anggora misalnya, jangan ditaruh di kandang, ya. Lepas kucing tadi, lepas. Seandainya antum lupa kasih makan, ya, ta'kulu min khashashil ardh, kata Rasulullah SAW, dia bisa cari makan sendiri. Bisa saja dia tangkap tikus, bisa saja dia tangkap, ya, tokek, cicak, kecoak dan lain-lain sebagainya. Maka tidak boleh mengurung binatang, ya. Sekalian karena saya bahas kucing tadi memakan tikus, ya. Kata Imam Nawawi juga terkait dengan kucing, kalau kita melihat kucing itu baru saja memakan tikus, ya, atau makan hewan-hewan yang diharamkan, contohnya tikus, maka ada bekas di mulutnya, ya, dari makan yang haram tadi. Apabila jilatan dari kucing ini berlangsung tidak lama dari dia tadi makan tikus, maka hukum air tersebut najis. Seandainya antum lihat kucing baru habis makan tikus, tiba-tiba dia jilat air di bokor tadi, yang notabene digunakan untuk berwudu, ya. Air bokor tadi sedikit, Pak, ya, tidak sampai 2 kula misalnya, maka najis, dibuang airnya. Tapi kalau dia sudah makan tikus tadi dalam waktu yang cukup lama, tadi malam misalnya, kemudian pagi atau 2 hari misalnya, sudah kering di mulutnya bekas dari tikus tadi, maka hukumnya suci. Kalau dia menjilati wadah atau air yang ada di sekitar, maka hukumnya suci. Kayak dengan kucing, tidak boleh seorang itu mengurung kucing, ya. Bahkan seorang muslim harus berbuat baik terhadap binatang, ya. Tidak hanya kucing, semua binatang. Nabi SAW pernah beliau melintasi suatu kaum, beliau melihat ada seekor unta yang kurus, maka beliau mengatakan, ya, liman, siapa yang punya unta ini? Kemudian datang, ya, ja'a sahibul jamal, datang orang yang punya unta. Maka Rasul mengatakan, ya, ittaqullaha fi hadhil bahaim, bertakwalah kepada Allah di dalam memperlakukan hewan-hewan ini, di antaranya unta tadi, ya. Farkabuha salihatan wa kuluha salihatan, ya, tunggangi dengan baik, ya, makan pula dagingnya dengan baik, ya. Kemudian beri makan juga hewan tadi, ya. Karena dalam riwayat yang lain, unta tadi mengeluh kepada Rasul, ya, beliau mengeluh kepada Rasul,
bahwa majikannya tidak beri makan, tidak beri minum, tidak juga disuruh istirahat yang cukup. Ini juga mukjizat Rasul alaihissalam. Ya. Jadi tidak hanya Nabi Sulaiman yang bisa mendengar omongan dari binatang, Rasul alaihissalam pun demikian. Dalam hadis ini termasuk mukjizat Rasul bisa berbicara dengan unta tadi. Dalam suatu riwayat, unta mengeluh kepada Rasul, bisa mendengar omongan dari hewan. Ya. Kemudian masyarakat muslimin, terkait dengan hewan, ya. Jangankan hewan kucing dan lainnya, bahkan seekor anjing, ya, yang sudah kita bahas kehinaannya minggu lalu, ya. Kalau hewan lain cukup 1 kali 2 kali, dia harus 7 kali pakai tanah lagi. Ya, luar biasa hinanya anjing kalau dilihat dari sisi kenajisannya. Ya. Tapi meskipun demikian, ya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada, ya, hewan, termasuk anjing. Meskipun ada hadis Rasulullah SAW yang membolehkan membunuh anjing. Antum perhatikan, ada hadis Rasulullah SAW memperbolehkan kita membunuh anjing. Ya, kecuali tadi 3, ya. Anjing kalbu saydin, anjing yang digunakan untuk berburu, anjing yang digunakan untuk menjaga ternak, ya. Masyiyah, kemudian kalbu zar'in, ya, anjing yang digunakan untuk menjaga sawah ladang. Boleh dimanfaatkan. Namun dijelaskan oleh ulama, pembolehan membunuh anjing ini dilihat dulu, ya. Jangan anjing tetangga antum bunuh, ya. Jangan anjing tetangga antum bunuh. Anjing yang dibolehkan itu anjing yang mengganggu. Kemudian sebagian ulama mengatakan anjing hitam, sebagian ulama mengatakan anjing berbahaya yang bukan milik orang. Di hutan misalnya ada anjing berbahaya hitam lagi, boleh dibunuh. Ini kata sebagian ulama. Tapi kalau antum takut, ya tidak usah, atau membahayakan diri, tidak usah. Namun yang ingin kita sampaikan, ya, terlepas dari hadis ini, ya, ada hadis yang membahas tentang keutamaan, ya, menolong anjing. Nah, antum ma'ruf hadisnya, ya. Seorang pelacur memberi minum anjing, kemudian diampuni oleh Allah, dimasuk ke dalam surga. Ya. Dalam riwayat lain, dia adalah seorang pemuda, bukan seorang pelacur, ya. Bainama rajulun yamshi bit-tariqin, ya. Ada seorang lelaki, Rasulullah SAW, berjalan di suatu jalan, ya. Ishtadda alaihi al-atash, karena jauhnya perjalanan, ya, dia merasa sangat haus. Fawajada bi'ra, kemudian dia mendapatkan sumur. Fanazala fiha, dia turun sumur tadi, fashariba minhu, dia minum, ya. Thumma kharaja, lalu ketika dia keluar, ya, fa'idha kalbun yalhathu ya'kulu thara, dia melihat ada anjing yang kehausan. Yalhathu itu yalhathu namanya, ya. Dia menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat ya'kulu thara, dia jilat itu debu tanah, saking hausnya. Maka pemuda tadi mengatakan, ya, laqad balagha hadzal kalba mithlu alladhi balagha bi. Sungguh anjing ini sudah merasakan haus seperti yang aku rasakan tadi, ya. Fanazala fiha, dia turun ke bi'ir tadi, ke sumur tadi, ya. Thumma mala'a, ya, khuffahu, dia isi air tadi dengan sendalnya atau sepatunya. Khuf itu, ya, ada seperti sepatu, ya, ada tempatnya untuk ditaruh, jadi tertutup, ya. Fa'amsaka bifihi, dia gigit, ya, dia turun, dia isi air tadi dengan khuf tadi, sepatu, lalu dia gigit, dia naik lagi. Thumma kharaja, dia keluar dari sumur tadi, ya. Fasaqal kalba, dia kasih minum anjing tadi dengan air yang diisi dengan sepatunya tadi. Fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepada pemuda tadi karena sudah memberi minum